sedini mungkin kita berusaha cari duit. Seperti itu. Ya salah satunya long story short yang benar-benar secara profesional hasilin duit buat saya ya waktu saya SMA memulai karir sebagai insurance agent. Dan sebagai minority shareholder, kita ini nggak boleh jatuh cinta sama saham. This is not our company. Kalau kamu memperlakukan market seperti judi, ya kamu adalah penjudi. Mau lu trading saham atau Dewasius, itu hanyalah medianya. Something too good to be true, most likely is never true. Halo guys, welcome back to Spot. Nama saya Michael Pranata, saya Head of Equity dari Shalendra Capital. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, Ko Benat. Ko Benat, welcome to Spot, Ko. Hello, selamat pagi. Thank you for coming, Ko Benat. Thank you for inviting me. Ko, kita langsung aja ya? Boleh langsung ngobrol ya, Ko? Kita ngobrol santai aja. Ko, pertanyaan pertama, aku mau nanya mengenai pendidikannya Ko Benat. Ko Benat kan S1 teknik ya, Ko? Betul. Di ITS. Betul. Nah, terus S2-nya tuh magister manajemen ya? Nah, itu ceritanya gimana, Ko? Kok bisa pindah dua major yang berseberangan gitu, Ko? Oke, jadi saat saya pertama kali memutuskan saya masuk ITS, itu memang passion dari saya kecil ya. Saya kan pengen masuk teknik. Memang saya itu suka dengan dunia pertambangan. Saya itu suka exposure ke dunia-dunia yang kayak gitu kelihatannya keren gitu kan, so manly gitu kan. Jadi kamu bisa ke offshore, kamu onshore minyak, tambang itu kan sama heavy equipment tuh keren banget bagi saya waktu itu gitu kan. Terus dengan berjalannya waktu, karena memang saya juga ada exposure dari dunia keuangan dari awal, dari saya SMA saya juga udah jualan asuransi. At some point saya memutuskan, oke lah saya kayaknya berkarir profesional di dunia engineering ini udah cukup, saya mau fokus ke dunia keuangan. Di situ saya memutuskan kayaknya lebih asik kalau saya punya satu title yang melegitimasi terhadap apa yang saya mampu dan saya hadapi di dunia keuangan. Makanya saya milih akhirnya Magister Sales Management, itu isinya kayak Master of Finance lah. I see. Namanya doang keren gitu kan. I see. Jadi Ko Benat mulai jualan produk asuransi dulu, terus baru masuk ke dunia engineering. Oh, jual asuransinya sejak SMA. Even sebelum masuk ke dunia engineering, Ko. Betul. Jadi memang saya terlatih untuk cari uang sejak dini. Jadi udah jago dagang dari zaman SMA ya. Tuntutan, Pak. Saya itu pengen ini, pengen itu, tapi dana pas-pasan. Maksudnya pengen punya ini, pengen punya itu, tapi I see. Jadi kita pengen punya ini, punya itu, kalau duitnya nggak ada kan ya nggak bisa ya. Kan masa cuma jadi angan-angan ya. Kita cari cara gimana caranya dapat ini, dapat itu ya. Sedini mungkin kita berusaha cari duit. Seperti itu. Ya salah satunya long story short yang benar-benar secara profesional hasilin duit buat saya ya waktu saya SMA memulai karir sebagai insurance agent. Itu berarti tahun berapa ya, Ko? 2005 jualan produk asuransi ya? Betul. Terus masuk ke dunia capital marketnya? Jadi backgroundnya sebetulnya simple. Yang saya jual saat itu adalah produk unit link. Oke. Itu saat pertama kali produk unit link itu diperkenalkan. Di situ saya baru mengenal yang namanya Schroeder, saya baru mengenal yang namanya manajer investasi. Oh ternyata mereka ini dari duitnya klien, mereka yang dipasarin untuk kelola ya. Nah dari situ saya lihat, oh mereka berarti benchmarknya ke indeks kita namanya IHSG. Oh ternyata pengembangan mereka sama IHSG ini kok kayaknya nggak terlalu yang signifikan ya. Berarti saya melogika nih, kalau saya iseng-iseng main saham sendiri dengan jumlah yang lebih kecil dari mereka, jangan-jangan saya lebih gesit daripada yang fund manager gede. Ya. Seperti itu. Jadi kenapa enggak ya saya coba untuk masuk ke pasar modal sendiri. Itu berarti tahun berapa tuh, Ko? 2007. Oh, pas bull market ya, Ko? Iya, karena waktu itu kan 2005, 2006, 2007. Oh iya, kenceng banget. Itu bull market kan, commodities bull kan. Iya. Dan karena 2005 itu pertama kali unit link ada, itu inflow dari fund-fund asuransi kenceng banget. Itu yang juga trigger kenapa 2006, 2007 itu kenceng banget karena inflow dari unit link ini.
orang berbondong-bondong dengan produk investasi baru namanya unit link, naruh duit di asuransi bisa jumlah gede, masuk ke capital market semua duitnya. Jadi dari situ saya oke lah, saya tak coba deh langsung masuk ke pasar modal sendiri. Jadi tahun pertama 2007 dikasih enak dulu. Oh, itu honeymoon period ya? Honeymoon period. Jadi kita berasa kita ini genius, kita ini ternyata beli apa aja naik ya. I born to be in the capital market. Iya. Terus 2008 datang tuh gimana kok ceritanya kok? Saya nggak pernah ada bayangin yang namanya krisis. Saya nggak pernah tahu yang namanya krisis. Yang saya tahu waktu itu, ini kok sahamnya turun terus ya, kenapa ya? Baru dari situ, ternyata Amerika gonjang-ganjing nih. Amerika gonjang-ganjing, saya waktu itu ngikutin berita terus, yang namanya sahamnya AIG itu sampai hitungan sen, sahamnya Citibank itu dari ribuan dolar jadi puluhan dolar gitu kan. What happened ini ya? Terus mulai belajar, cari-cari. Dulu kan cari literatur susah ya. Kita gak kayak sekarang ya. Benar, kita even googling pun susah. Ya. Kita mau cari berita itu susah. Kita lihatnya TV, terus cari-cari buku apa segala. Stock market crash ini kayak gini. Terus what to do during the crash? Ya. Gak ada satupun literatur yang menuntun kita ya. Kalau lu during the crash selama portfolio lu belum seret, lu cut loss dulu deh, ambil riba. Gak ada yang ngajarin gitu. Jadi kita kayak, kita tahu ini crash, kita tahu saham ini turun, kita nggak tahu harus ngapain. Jadi Kobenat dulu ya belajar sendiri ya gue. Nggak ada mentor orang di market yang lebih senior dari Kobenat gitu, yang bisa ditanya gitu. Yang pertama mungkin karena saya juga di Surabaya ya. Surabaya mungkin exposure ke orang-orang yang lebih ahli di pasar modal juga lebih sedikit. Dan yang kedua, jangankan kita ngomong kita ikut mentoring. Kita itu mau dapat live trading, itu aja bayarnya mahal. Kita langganan RTI itu 3 juta sebulan. Gak kayak sekarang ya, semua yang bisa diobral ke semua gratis. Online trading gratis gitu kan. Jadi saya mau lihat market, saya itu harus datang ke kantor sekuritas, duduk di depan komputer, cepet-cepetan ngecek komputer untuk bisa dapat meja trading. Dan untuk eksekusi jual beli kita masih pakai broker, teriak supaya kiternya cepetan diinput sama broker. Pak, saya mau posisi ini, Pak. Cepet-cepetan tuh, siapa yang input. Nah, kalau cut loss tuh seru tuh. Siapa duluan yang input. Biasanya klien gede diutamain kali. Benar. Tapi kan dulu kita nggak tahu namanya cut loss, Pak. I see. Jadi 2008 itu market turun, kita tahu market turun, kita tahu ini crash, kita nggak tahu harus ngapain. Jadi penonton sambil niatin portofolio turun terus. Tiap hari buka ARP, mau ngapain juga nggak tahu. Terus cerita bisa recovernya gimana tuh kok ceritanya? Saya tuh cuma ngelihat satu, waktu itu kan komponen saya ya otomatis portfolio saya kebanyakan komoditis. Ya, I am a commodity lover, sampai sekarang juga I am a commodity lover. Dan kebetulan memang karena saya ada di background engineering dan saya ada exposure ke dunia pertambangan, jadi saya kurang lebih tahu lah ini barang seperti apa kan. Saya coba lebih dalemin, terutama waktu itu kan saya punya satu saham yang paling banyak diminati oleh orang kan Bumi ya. Bumi ini dulu Bumi one of the blue chips ya kok. Bigger than BCA. Jadi itu kalau kita ngomong, lu nggak in kalau lu nggak punya Bumi. Lu nggak masuk pasar modal kalau lu ditanyain belum pernah punya Bumi. Bener. Lu bukan orang saham kalau lu ditanyain, hari ini Bumi close berapa, lu nggak bisa jawab, itu berarti lu bukan orang saham. I see. Nggak asik tuh. Jadi that time aku coba pelajarin. Bumi ini aset levelnya apa sih? Bumi ini punya KPC, punya Arutmin. KPC sama Arutmin ini apa? Coba cari info sana sini, nggak kayak sekarang RTI klik langsung keluar jeder. Kita laporan keuangan apa semua kan kita susah carinya. Keterbukaan informasi kita susah. Jadi kita coba tanya, sampai saya mutusin saya punya program waktu itu ini ya, magang. Jadi ada program magang dari kampus, saya milihnya magang di mana? KPC. I see. Saya pengen tahu itu KPC seperti apa. Apakah benar nih? Sesuai dengan S1-nya Kobenat. Benar, saya sampai pengen tahu duit gue banyak nih di Bumi. Ada isinya nggak sih? Sampai segitunya. Dan akhirnya di situ acknowledge that this emittent have one of the biggest coal mining
in Aset. Indonesia. Dan waktu itu memang bumi masih clean and clear ya, nggak ada utang sana sini and else. Sehingga pada waktu bumi turun terus, saya tunggu momen. Saya tunggu momen di mana ini kayaknya crazy cheap. I think I will bet my money on that. Untuk average down. Ya, long story short, akhirnya saya memutuskan untuk average down portofolio saya. Waktu itu portofolio saya keseret 80% minus, sisa 20%. Ini the whole portfolio bukan The posisi whole bumi. portfolio. Oke. The whole portfolio crazy lah. Cuma dominan bumi juga gitu. I see. Keseret minus 80%. Dan di situ aku udah nggak punya capital karena duitku semua udah masuk ke pasar modal, duit hasil kerja selama ini. Ya opsinya apa? Ya raise capital. Nggak bisa buka rekening margin waktu itu. Oh, belum cukup iya. umur. Jadi marginnya dari mana? Ya saya minta orang tua. I see. I take a loan from my parents I see. and I decide to average down my position. Dicemplungin lagi di bumi. Yap, jadi bumi saya average. Aku masih ingat waktu itu Hexa juga harga 600-an, BNI Yeah. that time harga 600-an. Yeah. Aku ingat waktu itu Astra harga 5.000 6.000-an. Dan itu sebelum stock split ya? Sebelum stock split. Jadi 5.000 6.000 ke 80.000 baru sekarang turun kan. Yeah. Harga sekarang pun Astra masih equal 40.000 gitu. Iya, iya, iya. Dan dari situ saya market recovery V-shape waktu Ya. itu. Dan dibantu sama China recovery itu sampai 2012 ya. Benar. Jadi China recovery, tiba-tiba ada inflow begitu kenceng, Ya. tiba-tiba market begitu enteng gitu kan. Ya, ya. Dan memang by fundamental kan sebetulnya emiten-emiten kita di dalam negeri Lebih baik daripada di Amerika. di Amerika saat itu. Ya. Dan emiten-emiten kita ya otomatis masalah liquidity dan flow. Kalau di sana lagi kesulitan flow, mereka punya portfolio di mana yang bisa dilikuidin kan pasti dilikuidin. Sama kayak kita kan. Ya. Saham lagi nyangkut nih, ada satu yang hijau atau Ya. satu yang minusnya paling sedikit. Jual dulu tuker. Jual dulu ya. kan. Nah, itu yang terjadi sama Indonesia waktu Ya. itu. Saya baru taunya setelah belajar. Ya. Sebelumnya ya I don't know what happened gitu kan. Kenapa kok kita ini marketnya bagus, fundamentalnya oke, dijual kayak nggak dari esok. Iya, iya, iya. Nah, kok Seperti itu. kan Ko Bernard tadi bilang Ko Bernard kan commodity lover ya. Secara psikologi itu ada bedanya nggak sih kok misalnya beli saham yang dulunya pernah cuan atau dulunya pernah rugi sekarang mau beli lebih sulit gitu. Secara psikologi ada bedanya nggak sih? Bagi saya itu saya munafik kalau ngomong nggak ada bedanya. Pasti yang namanya faktor psikologi itu terpengaruh. Kita pernah cuan banget sama satu saham pasti ke bawah tuh. Iya. Apalagi kalau ternyata dia dikasih diskon yang lebih murah daripada Harga kita take profit. beli. Iya, iya. Tapi dengan berjalannya waktu saya lihat saya ini bukan majority di dalam. Bukan majority owner maksudnya. Yes. Oke, sebagai minority shareholder. Benar. Oke. Dan sebagai minority shareholder kita ini nggak boleh jatuh cinta sama saham. This is not our company. Jadi sebatas mereka bisa perform dengan result, sebatas liquidity-nya ada, flow-nya ada, kita beli. Walaupun barang ini memberi kita cuan yang gede di masa lalu, kalau mereka sekarang fundamentalnya berubah, mereka nggak bisa deliver bottom line, ya bagi saya itu udah berakhir ceritanya. Oke. Dan itu nggak gampang karena biasanya masalah psikologi ini yang buat trading kita kacau. Waduh, Ya. ini gue udah TP nih harga segini. Masa harga segini gue nggak berani beli. Iya. Padahal fundamental change. Hmm. Ini orang yang kadang jadi denial Ya. seperti itu. Dan kita harus sadar bisnis ini ada siklusnya. Commodities cycle game, Ya. ya kan. Jadi kita harus tahu kapan harus exit, kapan kita memutuskan Ya. untuk re-entry. Ya. Dan jadi kita nggak boleh terlalu cinta atau terlalu benci sama saham-saham tertentu ya. Yes. Kita harus ngelihat situasinya. Semua bisa berubah. Betul, betul. Saham yang mungkin buat kita cut loss gede pun nggak nutup kemungkinan one day dia turn around Ya. dan bisa kasih cuan yang gede. Ya. 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 Jadi kita harus bisa seobjektif mungkin dalam melihat angka. Ya. Seperti itu sih. Itu pelajaran yang sangat berharga sih. Ya. Nah, Ko Bernard waktu 2007-2008 ini main saham itu masih part time job ya, Ko? Part time kuliah. Part time sambil kuliah sambil main Benar. saham. Terus Jadi- waktu lulus kuliah kerjanya langsung ke capital market atau Enggak. Jadi sebetulnya saya itu nggak pernah ada exposure langsung ke capital market. Saya itu hanya sebagai pelaku pasar. Jadi saya mulai kerja itu sebelum saya lulus juga, start dari ada PT kecil-kecilan lah yang kerjanya di bidang pondasi,
Setelah itu saya juga sempat transit di Astra sebelum saya masuk ke salah satu mining company yang listed di bursa sampai saat ini. I see. Jadi saya di market itu sebagai pelaku pasar part time. Ya kalau boleh dibilang waktu saya kuliah lebih gampang nyari saya di kantornya sekuritas daripada nyari di kampus. Apalagi saya bukan di ekonomi kan. Kalau di ekonomi kan masih ada pojok bursa gitu kan. Iya. Kalau di teknik mah boro-boro pojok bursa, adanya lab fluida gitu. Nah, terus abis kerja di tambang nikel baru ceritanya gimana tuh kok beralih ke sebagai full time investor? Dari berjalannya waktu kan kita semakin lama kan semakin tahu ya. Oh ternyata trading ini kayak gini. Ternyata kita punya posisi ini kalau nggak di realize ya ini cuma cuan di atas kertas doang. Oh berarti kita perlu take profit, kita perlu trading plan, belajar sendiri tuh. Dan dari situ kita mulai merasa, oh trading ini ada hasilnya ya, lumayan ya. Dan dengan berjalannya waktu, akhirnya di 2014 saya mikir, kayaknya kalau diseriusin, I can get more dari pasar modal daripada saya di dunia profesional. Dan toh selama ini dunia profesional, capital juga udah mulai ngumpul kan. Yeah. Dan sorry to say kalau di pasar modal itu game of capital kan. Yeah. Kita punya modal mau beggar 10 kali pun kalau cuma 10 juta juga jadinya cuma 100 juta. Nggak kaya juga gitu kan. Yeah. Ketika kita udah punya enough capital ya kita mulai bisa multiply. Kita mulai bisa I think I can do trade for living. Saya mulai berhitung tuh. Oh berarti kalau dengan capital sekian, aku cuma ngincer sekian persen tiap bulannya. Udah dapat gitu ya. I can do trade for living. Seperti itu. Ya tentunya dari situ nggak mulus ya. Kita trading juga nggak selalu cuan. Akhirnya apa? Saya belajar bahwa trading itu kayak kita buka toko. Gimana toko maksudnya? Dari itu belajarnya lama tuh. Untuk menyadari bahwa kita trading itu kayak buka toko. Karena apa? Kita buka toko, kira-kira ada cut loss nggak? Pasti ada barang yang nggak laku. Exactly. Kita buka toko, itu ada namanya barang yang laku tapi marginnya kecil. Ada barang yang mungkin slow moving tapi marginnya gede. Ada barang yang kita salah kulaan. Udah kulaan bertahun-tahun, nggak keluar-keluar, jadi inventory doang. Nah, kalau kita punya toko, kita modal toko 10 juta. Kalau ini udah jadi barang yang muter cuma 5 juta, walaupun cuan kita in average 10%, berarti kita kan cuma dapatnya 500.000 ya. Padahal modal kita 10 juta. Padahal kalau yang dead stock ini kita bisa puter, mungkin kita nggak perlu ngincer 5% deh. Ya kan? Mungkin kita ngincernya cuma 3%, tapi dari 10 juta. Gitu kan? Itu kan juga lebih, risikonya kan jadi lebih minim kan? Karena yang kita incer juga lebih kecil dibandingkan kita incer high percentage dari lower amount gitu kan. Itu kan kita bermain dengan angka resiko. Dari itu saya paham, oh oke, yang namanya dead stock, yang namanya inventory yang salah, ya kita harus relakan. Ada yang namanya inventory turnover, sama kayak kita dagang. Ya kan, turnover kita ya dari saham ini. Kalau kita nggak benar-benar bisa muterin barang ini, kalau kita trade for living mati, Pak. Jadi kita sebagai investor nggak boleh egois juga ya, Bu. Kalau salah ya ngaku salah, kita cut loss ya. Benar. Jadi kita punya modal kan nggak mungkin. Oh sekarang saya mau trade for living, modal saya 100 juta. Wah nyangkut semua nih, top up lagi 200 juta. Nyangkut lagi, top up lagi 500 juta. Akhirnya apa? Dana darurat nyangkut semua. Dan akhirnya apa? Dari kita trade for living, akhirnya kita live for trade. Kecanduan. Itu bahaya loh, kita jadi kecanduan trading. Itu nggak ada bedanya sama kayak kita main Dewa Zeus tuh. Itu beda dikit. Makanya kalau ada orang ngomong trading saham itu kayak judi, aku nggak sepenuhnya nggak setuju. Karena apa? Kalau kamu memperlakukan market seperti judi, ya kamu adalah penjudi. Mau lu trading saham atau Dewa Zeus, itu hanyalah medianya. Karena kalau lu main ke market tanpa analisa, tanpa tahu harus ngapain, tanpa trading plan, you are gambling, man. Bener. Agree sama Ko Bernard. Aku juga sering ditanya sama teman-temanku, saham itu judi nggak sih Mike gitu. Aku selalu jawab, aku selalu kasih analogi kok biasanya. Jadi misalnya
Misalnya kayak aku nggak ngerti restoran misalnya, terus aku lihat temanku buka restoran, enak banget. Terus aku tiba-tiba nggak ngerti apa-apa, aku buka restoran. Di sana aku judi. Exactly. Nah kalau temanku nggak, dia punya restoran banyak. Dia ngeliat aku trading enak gitu. Terus dia tiba-tiba trading, dia juga judi gitu. Jadi tergantung konteks ya. Betul. Jadi risk itu datang dari ketidaktahuan kita. Selama kita tahu ini risikonya apa, itu semua risk jadi manageable. Ya. Dan ketika risk ini jadi manageable, apakah itu judi? Enggak. Ya. Kita mencari optimum return with manageable risk. Ya. Itu yang kita lakukan. Nggak melulu kita pengen cuan maksimal. Bisa nggak Mike, kamu sebagai manajer investasi cari cuan maksimal nih buat teman-teman juga? Maksudnya cari cuan maksimal gimana kok? Kalau misalkan harga peak tertinggi bumi 8850, bisa nggak lu? Terus take unnecessary risk atau excessive risk gitu ya? Atau lu, pokoknya gua habis TP sahamnya harus turun. Kan nggak mungkin ya? Iya. Kita kan itu udah di luar kontrol kita. Benar. Bisa jadi habis kita TP pun sahamnya lanjut naik. Iya. Atau bisa jadi kita belum TP, sahamnya turun duluan, akhirnya kita jual at lower position. Iya. Walaupun masih cuan. Iya. Tapi kita analisa risk rewardnya at that point in time. Benar. Jadi itu juga dari belajarnya waktu. Bullshit lah, kita nggak pernah merasa, aduh sayang ya, harusnya saya bisa untung sekian ratus persen, sekarang jadinya cuma sekian persen. Iya. Ya direlakan, ya memang porsi kita segitu. Ya. Kenapa kita nggak ambil untung waktu itu? Karena kita punya pertimbangan ABC. Ya udah, itu premi resiko yang kita bayar. Ya kan. Sehingga kita sekarang nggak bisa cuan di sini, tapi cuannya lebih bawah, tapi dalam premi resiko dan dalam spekulasi yang terbatas. Ya. Nah, sama Mike nerima itu Mike. Ya. Karena kalau boleh dibilang ya, trading itu yang paling gampang apa? Lihat chart, analisa itu paling gampang. Yang susah ngatur mental. Ya. Kayak gitu sih. Ya. Nah, kalau dari Ko Bernard sendiri kan, Ko Bernard udah main saham dari muda kok. Nah, investment style-nya Ko Bernard itu berubah nggak sih kok? Kalau dulu mungkin lebih di satu stok, sekarang lebih diverse atau gimana kok? Prinsipnya sih tetap concentrated ya. Prinsipnya tetap concentrated. Oke. Tetap concentrated. Saham-saham yang for fun, yang kita ya udahlah main jumlah kecil, kita cari uang makan apa tetap ada. Cuma tim hura. Tim hura. Itu yang barang yang kalau cuan gede nggak akan buat kamu kaya. Ya. Lu cut loss pun lu nggak pusing. Ya. Kayak gitu. Tapi kita harus punya stok-stok yang bakal buat lu kaya. Stok-stok yang bakal buat lu jadi this is my golden position nih. Kayak gitu. Kita harus punya tuh. Oke. Jadi bagi saya, kalau kita nggak punya core stock, kita nggak punya concentrated stock, ya trading for living bisa, day to day live kita dari cuan bisa, tapi untuk benar-benar kaya, untuk grow wealth sulit ya? Sulit. Dan bisa grow wealth dari kamu konsisten profit day trading atau apa, tapi kan effortnya lebih berat gitu kan. Dan ketika kita effort untuk overtrade, itu berarti kita do the unnecessary risk. Jadi daripada kita do the unnecessary risk, kita cari golden stock, kita cari core position, yang kita trading untuk ya buat makan oke lah cukup. Tapi yang golden stock ini yang buat kita kaya. Kayak gitu. Nah, kok kalau boleh share, jadi dari asetnya Koko berapa yang dimasukin di kayak financial market product? Kalau kita ngomong liquid asset ya, di luar fixed asset, aku nggak punya deposito. Almost all my cash itu berupa stok. I see. Terus kalau kita ngomong cash equivalent, kita ada di model-model kayak FR itu ada. Itu anggap aja kayak dana darurat lah ya. Ini yang kadang orang salah, orang finance nggak punya dana darurat. Enggak, kita tetap punya dana darurat, cuma produknya bukan tabungan atau deposito. Tetap di produk investasi. Kita carinya yang lebih pintar dikit lah. Jadi yield sekarang di FR juga sangat menarik. Dan ini bukan everyday event. Lu bisa dapat yield 7% plus, US dollar lu bisa dapat 5% plus gitu kan. Not everyday event, dan lu tahu ini momentum yang pas untuk masuk. FR Indon itu kan momen yang pas. Jadi itu kalau dibuat alokasi dana darurat juga oke. Tapi gitu. Kok beneran nggak ada investasi di properti gitu? Maksudnya rumah buat tinggal aja tapi bukan rumah buat investasi. Rumah buat tinggal ada, rumah buat investasi ini yang saya lagi mau divest. I see. Karena dengan berjalannya waktu, jujur, pertama kita punya duit sebagai
aku generasi apa ya? Milenial peralihan kali ya. Kok Bernard lahir tahun berapa ya, gue? 88. Oh, makanya namanya Bernard 88. Yes, exactly. Kita kan masih kebawa dari generasi boomer ya. Bahwa kalau kita punya duit, belinya properti. Dengan berjalannya waktu, setelah saya punya aset properti, saya mikir, ini bukan momentum saya untuk main properti. Properti itu momentum papa mama saya. Ya. Karena waktu itu supply-nya terbatas, demand-nya gede, ada economic boom, ada population boom, jalan properti. Posisi sekarang kita ngelihat dari how people afford the property dibandingkan dengan harga propertinya apa segala, dan dengan tren bahwa orang sekarang juga lebih prefer nomaden untuk generasi Z, kayaknya properti ini nggak cocok buat saya. Dan kalau itu udah kita merasa nggak cocok, ya udah kita mulai divest pelan-pelan, kita buang. Ya. Oh, justru mau divest properti. Oh, justru mau jual propertinya terus dimasukin ke produk investasi. Yes, dan ini kondisi real yang saya lakukan ketika tahun 2020. Saya ada satu properti baru acquire 2019. 2020 karena market crash begitu dalam, kita kan juga cash bingung nih mau raise cash dari mana. Yeah. Properti inilah kita cut loss. Baru beli setahun properti gua cut loss 30%. I see. Mungkin orang bilang, wah gila kok bisa ya properti di cut loss. Ya kalau kita tahu arahnya kemana dan bisa lebih cuan, why not? Nah, menurut saya kita sebagai orang market kita harus lebih fleksibel gitu kan. Ya. Cool. Aku mau nanya tentang karirnya Koko sebagai edukator, mengedukasi rakyat Indonesia yang financial literacy-nya kita tahu masih rendah kan. Nah, aku kalau lihat datanya kok, investor retail itu pre-COVID cuma 35-37% of orang total orang yang main di capital market ya. Terus sekarang kan naik jadi lebih dari 50% lah di 2021 gitu, dan ada beberapa yang kelihatannya main sampai sekarang gitu. Nah itu gimana kok? Edukasi ke investor retail itu jadi semakin mudah atau susah? Oke, kalau saya menilai investor retail generasi sekarang ini punya satu kelebihan, kemudahan untuk menjangkau informasi. Dan kemudahan untuk menjangkau informasi ini yang tidak dimiliki saya pada waktu itu. I see. Informasi itu sangat mahal. Ya. Dan sekarang bahkan investor retail pun bisa dapat istilahnya kasak kusuk fund manager lah. Itu bisa sampai loh ke investor retail. Ya. Dan untuk kita misalkan nggak usah ngomong kasak kusuk deh, kita mau proper education. Saya dengan mudahnya membagi insight saya tentang makroekonomi. Saya dengan mudahnya membagi insight saya tentang kondisi market, tentang emiten itu di Instagram yang nggak berbayar. Ya. Yang orang cukup ya kalau lu mau lu dengerin lu dapat insight. Lu nggak mau ya sudah. Semudah itu. Jadi kalau menurut saya ini adalah sesuatu nilai tambah yang investor-investor retail ini harus manfaatin. Dan bagi saya sebagai edukator seharusnya itu terlalu overwhelmed ya kalau ngaku edukator. Saya masih jauh lah dari mengedukasi masyarakat Indonesia tentang keuangan. Cuma saya memang bercita-cita bahwa masyarakat kita lebih paham mana sih yang beneran produk keuangan, yang beneran legal dan legitimate, mana sih yang tendensinya money game, scam. Sebenarnya arahnya ke sana. Ya. Even kita di stock market pun banyak saham yang scam. Betul. Ya kan? Sok-sok IPO, sok-sok backdoor padahal nggak ada isinya. Bagi saya itu sama kayak money game juga. Ya. Cuma kendaraannya pakai saham gitu kan. Ya. Kripto pun juga ada kayak gitu. Ya. Mau apapun itu ada. Dan saya tuh pengen saya bisa mengedukasi mereka dan mereka tahu bisa bedain mana yang too good to be true, mana yang truly true. Ya. Karena zaman sekarang sesuai yang tadi Ko Bernard bilang, informasi itu banyak ya, Ko. Benar. Justru filternya kita ini sekarang bukan nyari informasi, kita terus bisa menyaring informasi karena terlalu banyak ya. Betul. Jadi tantangan bagi mereka, kalau saya dulu tantangannya mencari informasi, sekarang tantangan generasi sekarang ngefilter informasi. Ya. Itu saya sangat setuju sih. Ya. Nah itu gimana menurut Ko Bernard ngefilter informasi itu ada tips and tricks nggak Ko
untuk tips and trick yang selalu teman-teman saya kita sampaikan itu gampang. Something too good to be true, most likely is never true. Kalau lu merasa wah ini kok kayaknya duit gratis bener ya dikasih, jangan-jangan itu bukan duit gratis, jangan-jangan itu duit lu diecer, gitu kan. Jadi hati-hati kalau kamu mendapatkan sesuatu yang kayaknya literally too good to be true. Wah ini kok kayaknya aku dapat informasi saham ini bakal bagger 10. Tapi kok informasi ini sampai ke aku yang retail yang bukan apa-apa ya. Informasinya jauh tapi bisa nyampe ke kita Iya, berarti gitu kan something wrong ya. Siapa kita sampai kita dapat informasi barang ini. Jangan-jangan memang kita mau dijadiin exit liquidity. Kayak gitu. Jadi kita harus bisa pisahin lah. Jangan gampang tergiur oleh return yang nggak bisa dinalar. Bagi saya nggak ada makan siang gratis, Mike. Karena kita cari uang di market itu susah. Informasi itu valuable. Dan kalau informasi that kind of valuable, which is can make you really rich, nggak akan dibagi gratis dong. Very good advice, Ko Bernard. Iya, jadi kita harus realistis lah. Kita ini siapa, kita dengar informasi apa, layak nggak kita dengar informasi itu. Kalau kita memang terlalu jauh dari informasi itu dan terlalu di awang-awang, ya jangan-jangan itu memang jebakan. Seperti itu. Jangan polos-polos jadi investor. Banyak penjahat di bursa. Harus common sense harus jalan ya, Ko. Harus common sense harus jalan. Itu kita belum ngomong yang produk-produk yang lebih sophisticated. Ya, sophisticated lah, seolah-olah sophisticated padahal jual mimpi semua. Kayak gitu. Jadi kita harus pakai common sense lah. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Ko Bernard. Ini pertanyaan kita selalu nanya ke setiap tamu spot. Boleh nanya filosofi investasi Ko Bernard nggak? Filosofi investasi saya itu simple. Nggak ada duit yang kececeran di jalan. Nggak ada freelance ya, Ko? Nggak ada freelance. Kalau lu lihat duit kececeran di jalan, either itu duit palsu atau ya itu mungkin kececeran di jalan. Cuma lu silau aja ngeliat itu nggak kelihatan. Jadi hati-hati. Kalau itu something too good to be true, never true. Saya nggak pernah dapat duit gratis sih di market. Yang ada malah dipalakin. Iya. Bayar uang sekolah terus ya, Ko? Iya, itu jadi kayak kita ini seolah-olah ngeliat tapi ternyata dikemas dalam kemasan coklat. Iya. Terus kita bayar harga coklat ya. Hati-hati. Nggak ada freelance di market. Menarik banget, Ko. Thank you, Ko Bernard udah sharing sharing di spot. Semangat terus berkarya terus, memberi dampak positif kok ke financial market kita. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua penonton setia Spot. Saya Michael Pranata. Saya Bernard 88. Signing out, sampai jumpa di episode Spot berikutnya. Bye-bye.